Negeri Medan, jurusan kimia. Kali ini kami akan menceritakan secara singkat tentang Rumah Bolon dan beberapa hal terkait tentang Raja Sialagan. Penasaran bukan? Yuk ikuti kami. Saya akan menjelaskan bagian dalam dari Rumah Bolon. Mari ikuti saya. Nah, di sini ada tempat untuk memasak pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, orang-orang memasak di bawah, kemudian makanannya diangkat ke atas. Kemudian, di sini adalah tempat tidur zaman dulu. Pada orang tua mereka tidur di sini, kemudian anak-anaknya di lantai. Kemudian, di sini adalah tempat untuk menyimpan alat-alat musik. Nah, di sana teman-teman ada tempat untuk membuat tenun. Ini adalah alat yang digunakan zaman dulu untuk membuat tenun. Selanjutnya, pada Rumah Bolon terdapat dua akses tangga yang berbeda. Nah, sebelah kiri ini melambangkan rumah untuk laki-laki karena tangganya dari luar. Nah, selanjutnya di sebelah kanan ini tangganya dari bawah, ini melambangkan sebagai rumah perempuan. Nah, selanjutnya pada bagian bawah ini adalah sebagai tempat di mana ini adalah tempat hewan. Dan ini digunakan sebagai tempat pembuangan kotoran karena pada zaman dahulu tidak ada tempat pembuangan kotoran. Jadi di dalam rumah itu dibuat sebuah lubang sebagai pembuangan kotoran ke bawah, dan itu sebagai makanan dari hewan-hewan yang ada di bawah tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat corak-corak atau ornamen-ornamen bata ini. Yang pertama sekali ada cicak. Cicak atau yang biasa disebut dengan poras pati dilambangkan dengan bahwasanya orang Batak siap terjun kemana-mana atau siap ditempatkan kemana-mana. Kemudian ornamen payudara. Seperti yang kita tahu, ornamen payudara itu melambangkan kesuburan, yakni kesuburan dalam banyak hal dalam tradisi masyarakat Batak. Kemudian yang terakhir mengenai corak singa-singa. Corak singa-singa ini disebut juga corak penjaga rumah, yang artinya dalam ornamen rumah Batak ini kita tahu ada yang menjaga dari rumah Bolon ini. Demikian untuk beberapa corak yang ada di rumah. Baiklah, di sini teman-teman kita bisa melihat ada kepala kerbau. Nah, ini melambangkan rumah raja, dan kepala kerbau ini hanya digunakan di rumah raja saja, tidak boleh rumah yang lain. Nah, satu lagi kita melihat ada gambar patung. Nah, patung ini melambangkan sebagai panglima atau pengawal raja tersebut. Nah, ornamen yang selanjutnya itu adalah kalender dari suku Batak, di mana di sini terdapat 12 biji bambu yang menandakan dalam satu tahun itu terdapat 12 bulan. Nah, di dalam satu bulan terdapat 30 hari di dalam kalender suku Batak Toba. Nah, di sini dapat terlihat bahwa dalam satu bulan itu terdapat 30 hari. Kemudian di dalam suku Batak Toba, karena terdapat 30 hari dalam satu bulan, maka dalam kalender suku Batak Toba terdapat 360 hari dalam satu tahun. Kemudian ornamen selanjutnya itu adalah buku dari suku Batak, di mana buku ini berisikan tulisan-tulisan sastra Batak yang menjelaskan tentang huruf-huruf Batak pada zaman kerajaan dahulu. Nah, buku ini terbuat dari lapisan kayu. Nah, teman-teman, di sini dapat kita lihat atap rumah Bolon menyerupai perahu. Filosofinya, pada zaman dahulu masyarakat Batak belum mengenal transportasi dan hanya mengenal perahu. Oleh karena itu, atap
atap pada rumah bolon menyerupai perahu. Nah, dapat kita lihat juga atap pada rumah bolon ornamen belakang lebih tinggi daripada ornamen depan. Nah, filosofinya seperti kita tahu sama-sama, prinsip orang Batak adalah derajat anak harus lebih tinggi dari derajat orang tua. Makanya dibuatlah ornamen belakang lebih tinggi dari ornamen depan. Kemudian dapat kita lihat corak dari rumah bolon ini ada 3 warna, yaitu hitam, merah, dan putih. Filosofinya yaitu putih melambangkan dunia atas atau langit, merah melambangkan dunia tengah, dan hitam melambangkan dunia bawah. Nah, teman-teman, ini adalah tempat pemasungan. Orang yang melakukan terkena pemasungan itu orang yang menjadi mata-mata raja atau penggoda istri raja. Nah, biasanya pemasungan ini berlaku selama 10 hari. Nah, setelah dari pemasungan ini, mereka selanjutnya melakukan meja persidangan. Nah, di sini adalah tempat para raja duduk. Nah, mereka di sini memutuskan hukuman untuk yang bersalah. Nah, teman-teman, kita lihat di sini ada patung dukun, di mana patung ini akan berdoa. Nah, pada zaman Raja Sialagan itu mereka belum punya agama nih. Mereka termasuk kaum animisme dan dinamisme. Mereka menyembah pohon. Nah, dukun ini berdoa untuk menentukan hari baik dalam pemenggalan korban pemasungan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke area eksekusi. Ayo guys. Nah, jadi ini adalah area eksekusi pada zaman Raja Sialagan dahulu. Nah, ini adalah tempat untuk diletakkan pelaku dari kejahatan tadi. Nah, kemudian ini adalah tempat duduk para ajudan dan juga para penasihat raja, dan yang tengah-tengah ini adalah tempat duduk raja. Kemudian pelaku tadi akan dilucuti dan ditelanjangi sampai tidak menggunakan kain sedikit pun. Kemudian kemaluannya ditutupi oleh kain ulos. Nah, setelah pelaku tadi kemaluannya ditutupi oleh kain ulos, maka pelaku tersebut langsung disayat-sayat sampai berdarah-darah. Namun pelaku tadi tertawa karena dia memiliki ilmu hitam. Nah, setelah dia sudah keperihan, disiram lagi oleh asam-asam dan kemudian semakin keperihan. Dan Datu tadi akan membacakan sebuah mantra agar ilmu hitam dari pelaku ini menghilang dan dia akan merasa keperihan. Nah, setelah tadi disayat-sayat dan dia udah merasakan keperihan, maka langsung kita pada proses eksekusi atau pemenggalan kepala. Nah, setelah tadi pelaku udah dipenggal, maka selanjutnya pelaku tadi akan dikembalikan ke batu ini lagi. Kemudian pelaku akan dibedah dan diambil hati serta jantungnya, kemudian diiris tipis-tipis dan diteteskan sedikit garam untuk disajikan dan dihidangkan kepada sang raja. Nah, itu akan dimakan oleh raja. Kemudian agar menambah ilmu hitam dari Raja Sialagan tadi. Nah, tidak hanya hati dan jantung saja, tapi darahnya juga diambil dan diminum oleh para ajudan serta para penasihat raja. Ya, gunanya sama untuk menambahkan ilmu hitam mereka tadi. Kemudian kepala dari pelaku yang dipenggal tadi akan dipajang atau akan diletakkan di depan pintu kerajaan, agar orang-orang tahu dan tidak berani sembarangan melanggar aturan kerajaan.